Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon buatlah sabdamu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putramu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami, dan semoga bacaan yang akan kami dengarkan dan kami renungkan saat ini sungguh-sungguh memperkaya kami, memperkuat kami untuk dapat menjadi pengikut-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepadanya seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap tanggal 25 Maret gereja merayakan hari raya kabar sukacita saat Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dan menjadi ibu Tuhan. Walau sesungguhnya kabar malaikat Gabriel ini mulanya terkesan kabar buruk bagi Maria karena ia belum bersuami, namun setelah malaikat menyampaikan maksud yang sesungguhnya, akhirnya Maria menerima dengan segala ketaatan dan kesetiaannya. Hari raya kabar sukacita bukan sekedar menjadi kabar sukacita dari malaikat Gabriel kepada Maria, tetapi juga menjadi sukacita iman kita atas kesediaan dan kesanggupan Maria menerima tanggung jawab sebagai ibu Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, pertama kali dalam menyapanya, malaikat Gabriel berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Sapaan malaikat ini menjadi alasan untuk bersukacita. Alasan untuk bersukacita diungkapkan dalam beberapa kata. Tuhan menyertai engkau.
Kata-kata ini juga ditujukan kepada masing-masing kita, dan kita dapat menjadikannya milik kita setiap hari. Kita mendekati pengampunan Tuhan karena di sana Tuhan memberitahu kita, "Aku bersamamu." Mungkin terlalu sering kita berpikir bahwa pengakuan dosa adalah pergi kepada Tuhan dengan kepala tertunduk. Tetapi bukan pertama-tama kita akan kembali kepada Tuhan. Justru Dialah yang datang mengunjungi kita untuk memenuhi kita dengan kasih karunia-Nya dengan sukacita. Untuk kedua kalinya malaikat berbicara kepada Maria. Kepadanya terusik oleh salam yang diterimanya, dia berkata, "Jangan takut." Kata pertama, "Tuhan menyertai engkau," dan kata kedua, "Jangan takut." Dengan cara ini, dia mengirimi kita pesan yang jelas dan menghibur. Setiap kali kehidupan terbuka kepada Tuhan, rasa takut tidak akan bisa lagi menahan kita sebagai sandera. Saudara-saudari yang terkasih, jika dosa-dosa kita membuat kita takut, jika masa lalu kita mengkhawatirkan diri kita, jika luka kita tidak kunjung sembuh, jika jatuh yang terus-menerus membuat kita patah semangat dan kita tampaknya telah kehilangan harapan, lewat sabdanya Allah menyapa kita, "Jangan takut." Tuhan tahu kelemahan dan kesalahan kita. Jangan takut, Tuhan lebih besar dari dosa kita. Dia jauh lebih besar dari apapun yang ada. Tidak takut sudah cukup baginya. Dari Maria, jaminan Tuhan sudah cukup baginya. Maria berpegang teguh padanya, dan barangkali kita sering melakukan yang sebaliknya. Kita mulai dari kepastian kita, dan hanya ketika kita kehilangannya, barulah kita pergi kepada Tuhan. Bunda kita di sisi lain mengajarkan kita untuk memulai dari Tuhan, percaya bahwa dengan cara ini semua hal lain yang terjadi pada kita akan baik-baik saja. Untuk ketiga kalinya, malaikat kembali berbicara. Sekarang dia berkata kepada Bunda Maria, "Roh Kudus akan turun atasmu. Tuhan bersamamu, jangan takut." Dan kata yang ketiga adalah Roh Kudus akan turun atasmu. Beginilah cara Tuhan campur tangan dengan memberikan roh-Nya sendiri. Karena itulah yang terpenting, kekuatan kita tidaklah cukup. Kita sendiri tidak dapat menyelesaikan kontradiksi persoalan di hati dan hidup kita. Kita membutuhkan kekuatan Allah yang bijaksana dan lemah lembut, yaitu Roh Kudus. Karenanya, jika kita ingin berubah, hati kita harus berubah terlebih dahulu. Untuk melakukan ini, hari ini marilah kita membiarkan diri kita dipegang oleh tangan Bunda Maria. Dari bibir Maria muncul ungkapan terindah yang dapat dibawa malaikat kembali kepada Allah. "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Bunda Maria bukanlah penerimaan yang pasif atau pasrah, tetapi keinginan yang hidup untuk mematuhi Allah yang memiliki rencana untuk perdamaian dan bukan untuk kemalangan. Ini adalah partisipasi terdekat dalam rencana perdamaian dunianya. Kiranya kita juga mampu menjadi seperti Bunda Maria yang mampu menerima dan menghadapi dengan tenang situasi hidup yang kita alami setiap saatnya. Ya Bapa, semoga dengan kehadiran-Mu kami dapat menyambut kelahiran putra-Mu dengan hati yang semakin murni. Semoga tahun ini masa-masa kami dalam merayakan kabar sukacita akan menjadi juga waktu rahmat yang mendewasakan iman kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.